warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anjala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa dan juga seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah ta'lim dan juga dengan fadilah suratul Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita kesehatan, Allah anugerahkan rezeki yang berkah dan berlimpah, keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungan kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari berbagai musibah dan juga wabah. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nafaihul Ibad. Jadi setiap malam Rebo jatah saya di Rebo kelima, malam Rebo kelima. Jadi setahun paling 3 atau 4 kali. Insya Allah kita akan selalu istiqomah membahas kitab Nafaihul Ibad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun setiap malam Senin di minggu ke-4 dan minggu ke-1 insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sunan Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syaqawati arba'atun.
alamatus syaqawati, tanda-tanda orang-orang yang celaka, tanda-tanda orang-orang yang rugi. Arba'atun, itu ada 4 perkara, bil umuri, dalam semua perkara, dalam semua urusan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, baik dalam kehidupan dunia ataupun di dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Jadi tanda-tanda orang yang hidupnya rugi, orang yang hidupnya celaka baik dunia ataupun akhirat, itu ada 4. Nisyanul junubil maudiyati, yang pertama nisyanul junubil maudiyati, orang itu gampang melupakan junub, dosa-dosa al-madiyati, yang telah lalu. Jadi salah satu dari 4 tanda tentang orang-orang yang hidupnya celaka adalah yang pertama, dia gampang melupakan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan di masa lalu. Min ghairi nadmin 'alaiha, tanpa berusaha untuk berhenti dari dosa tersebut. Nah, ini tanda-tandanya orang yang rugi, orang yang celaka. Jadi dia menyepelekan dosa, baik yang besar apalagi yang kecil, baik yang sengaja apalagi yang tidak disengaja. Nah, ini ciri-cirinya adalah gampang melupakan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Wahya indallahi ta'ala mahfuzatun, padahal itu dosa-dosa yang pernah dia lakukan indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mahfuzatun, itu terpelihara, ay madbudatun, artinya tercatat. Ini hendaknya menjadi perhatian buat kita, bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, entah itu perbuatan baik apalagi dosa, tidak akan pernah luput, tidak akan pernah lepas dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa sekecil apapun itu ada catatannya, nggak akan pernah lolos dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang gampang melupakan dosa-dosanya tanpa dia berniat untuk memperbaikinya atau bertaubat atas semua yang dia lakukan, ini adalah tanda-tanda atau ciri orang-orang yang hidupnya celaka atau rugi, baik dunia ataupun akhirat. Mahfuzatun ay madbutatun bi'adadiha wa jamaliha wa mahalliha. Semua dosa-dosa yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bi'adadiha, jumlahnya, bilangannya, berapa kali kita pada hari ini melakukan perbuatan dosa dan maksiat, jam sekian, menit sekian, detik sekian, tercatat dengan sangat jelas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jumlahnya, bi'adadiha, bilangan-bilangannya, wa jamaliha, termasuk juga waktunya kapan, saat jam berapa, habis ngapain, itu nanti semuanya akan diperlihatkan kepada kita semua, dan kita nggak bisa nolak, benar semua, sudah pasti benar, karena Allah pasti benar dan maha benar.
wa mahalliha, dan juga tempatnya, tempat di mana kita melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan perbuatan jahat, itu nanti akan dipampang persis di hadapan mata kita dalam bentuk layar kehidupan. Diperlihatkan semuanya kepada kita, semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya orang yang gampang meremehkan ini, ya berarti celaka dia, rugi. Wa dzikrul hasanatil madiyati, yang kedua, tanda-tanda orang yang celaka atau orang yang rugi di dunia maupun di akhirat adalah wa dzikrul hasanatil madiyati. Dia selalu nyebut-nyebutin kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Bil qalbi au bil qawli, baik di dalam hati ataupun dengan ucapan. Kebaikan-kebaikannya dia ingat terus, dia sebut terus di depan orang. Nih, saya dulu pernah nyumbang masjid At-Taqwa dengan nilai puluhan juta, sebutin terus. Bahkan di hati pun, walaupun di hati disebutin, wah saya jadi gini-gini, begini. Zikrul hasanatil madiyati, selalu nyebutin kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Bil qalbi au bil qawli. Jadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengingat kebaikan itu baik dengan cara dia bergumam di hati atau dengan ucapan di hadapan orang lain. Wala yadri aqbilat amruddan, wala yadri, padahal dia enggak tahu aqbilat, apakah itu kebaikannya diterima, amruddan, atau justru tertolak. Jadi selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan di hadapan orang lain atau menyombongkan diri dengan kebaikan yang pernah dia lakukan, meski dengan cara bergumam di dalam hati, sehingga dia menganggap lebih baik dari orang lain karena kebaikan yang pernah dia lakukan. Padahal wala yadri, dia enggak tahu apakah kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan tertolak. Karena tidak semua amal baik manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ukuran diterima tidaknya amal itu sangat bergantung pada kedalaman niat hati kita. Sementara orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi, gampang nyebutin kebaikan-kebaikan. Pernah ngasih duit ke si anu, diomongin terus. Itu dia, dulu pernah gua kasih ini, kalau nggak ada gua mati dia itu, masya Allah. Kalau nggak ada gua kelaparan. Ini termasuk perbuatan yang tidak terpuji, yang mengakibatkan amal baiknya ini tidak bernilai pahala. Bahkan dia menjadi salah satu ciri orang yang hidupnya celaka, baik dunia ataupun akhirat. Wa nazaruhu ila man fawqahu bid dunya. Nah, yang ketiga ciri-ciri orang yang celaka itu atau orang yang rugi hidupnya baik dunia ataupun akhirat, yaitu wa nazaruhu ila dunya ila man fawqahu bid dunya. Jadi dalam urusan dunia dia melihat kepada yang lebih tinggi. Artinya dalam urusan ekonomi, rezeki, milik, penghasilan, dia selalu condong mengukurnya ke atas.
Karena memang orang model seperti ini nggak ada sifat cukupnya, nggak ada rasa qanaahnya, kurang terus, nggak punya rasa syukur. Padahal rezeki itu kalau kita syukuri, maka kita akan bertambah berkah. Jadi urusan dunia melihatnya ke atasmu. Udah punya kendaraan satu, melihat tetangga kendaraannya 3, pusing dia. Wah, nggak bisa tidur, bagaimana? Wah, ini bagaimana ya? Bahkan sempat muncul di hatinya prasangka buruk. Ya macam-macam, jangan-jangan ngepet ya, jangan-jangan miara tuyul. Biasa. Jadi dalam urusan dunia melihatnya selalu ke atas. Padahal Nabi bilang, unjuru, lihatlah olehmu orang yang di bawah kamu. Wala tanjuru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu melihat orang di atasmu. Fa innahu ajdaru an la yajdaru bi ni'matillah. Karena orang kalau melihat ke atasmu, dia lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah memerintahkan, ngajarin, unjuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih di bawah kita. Kita punya kendaraan mobil cuman atuh, udah tua, udah butut, bersyukur. Orang cuman punya motor, itu harusnya enak, jadi tenang. Punya motor satu, orang-orang 3, nggak usah pusing. Kita lihat di bawah, orang cuman punya sepeda, kesana kemari gue saja, betisnya daripada kenceng. Begitu juga seterusnya, punya sepeda bersyukur. Ada orang yang jalan kaki, nggak punya kendaraan juga harus bersyukur. Berapa banyak mereka yang dikasih kendaraan mewah, kakinya buntung. Coba, kalau selalu melihat ke bawah, tenang hati kita, nyantai. Kalau kata anak muda, enjoy. Wa najarahu man fawqahu bid dunya. Dalam urusan dunia dia selalu melihat ke atas. Padahal Nabi ngajarin kita harus melihat selalu ke bawah dalam urusan dunia. Nabi ngajarin kita hidupnya sederhana, bukan miskin. Sebab kalau Nabi dibilang miskin waktu melamar Khadijah itu juga dengan jumlah yang besar. Waktu Nabi berkorban 100 onta, kita paling banter seekor kambing. Nabi setiap tahun korban, walaupun hidupnya sederhana, bukan miskin. Kalau Nabi mau kaya raya, ya tinggal angkat tangan. Allah jadikan gunung-gunung yang ada di Arab itu, Allah jadikan emas, dikasih lagi. Cuma Nabi ingin mengajarkan kita hidup sederhana. Jadi dalam urusan dunia, lihatlah kita ke yang lebih rendah dari kita. Supaya apa? Supaya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat ke atas terus, nggak ada habisnya. Makanya benar kata peribahasa orang tua kita dulu, kalau ngomong, kalau jalan jangan nengok ke atas, tarik padu, jatuh, kesandung. Melihat ke bawah. Jadi yang ketiga, wa najaruhu ila man fawqahu fid dunya bi an tama'an najaralah wa lam yarda bil qismati. Dia tidak ridha dengan bagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nazaruhu ila man dunahu fid din, ay al amalu shalihu wa yaskurullaha ala ni'ami amali nafsihi. Nah, tanda-tanda yang keempat, orang yang hidupnya celaka atau rugi itu adalah nazarahu ila man dunahu fiddin. Dalam urusan agama
ay al-amalus salih, yaitu amal soleh, ibadah. Dalam urusan yang sifatnya akhirat, dalam urusan yang sifatnya agama atau ibadah, dia melihatnya ke bawah. Melihat orang rajin sholat berjamaahnya, dia nggak tertarik. Gua mah di rumah aja masih mending gua sholat, tangga gua nggak sholat. Melihatnya ke bawah, giliran agama. Orang pada ngaji malam Senin, malam Rebo, dia nggak ngaji. Masih untung gua masih sholat. Ono orang ada yang ngaji kagak, sholat kagak. Selalu ukurnya ke situ, giliran agama, giliran ibadah. Tapi kalau giliran dunia tadi kemana? Ke atas terus. Giliran agama melihatnya ke bawah. Nah ini tanda-tanda, ciri-cirinya. Padahal seharusnya kita itu harus iri melihat orang yang ibadahnya lebih baik dari kita, ilmunya lebih baik dari kita, kebaikannya lebih cakep dari kita. Harusnya gitu. Dalam urusan agama harusnya melihat yang lebih baik dari kita, yang lebih atas. Tapi ini sebaliknya, wa najarahu man dunahu fiddin. Dalam urusan agama melihatnya ke bawah terus, yang dibandingin yang lebih brengsek, yang lebih jelek, akhirnya nggak maju-maju, nggak berkembang ibadahnya. Yaqulullahu ta'ala aradtu. Kemudian Nabi lanjutkan sabdanya, Allah berfirman, aku menghendakinya, bimakna iyyahu 'anid dunya wa i'anati iyyahu 'ala ta'ah, agar dia berpaling dari dunia dan menuju kepada ketaatan. Padahal Allah ingin kita ini semuanya taat kepada Allah dan berpaling dari dunia. Maksudnya bukan berpaling dari dunia, kita nggak mau nyari apapun sedikit pun bagian kita di dunia, tapi jangan sampai urusan dunia kita ini menerbengkalaikan ibadah dan ketaatan serta kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dunia ada bagiannya, akhirat juga harus kita perhatikan, lebih kita perhatikan. Jadi Al-Quran bahkan nggak memerintahkan kita itu berpaling dari dunia. Carilah duniamu dan juga jangan lupakan akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar kita ini senantiasa berpaling dari dunia menuju kepada ketaatan. Walam yuridni, tetapi dia tidak mengikuti keinginanku, birridha wasyukru, yaitu dengan ridha dan syukur. Fataraktuhu, maka aku tinggalkan hambaku, bitarki nusratihi, dengan meninggalkan pertolongan kepadanya. Jadi Allah itu ingin agar kita selalu taat, jangan selalu kita ini mementingkan dunia kita. Sebab kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan selalu menolong kita. Orang-orang yang bertakwa itu kan pasti Allah kasih min ghairi la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kasih jalan keluar dalam semua kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah. Wa yarzuqhu, kalimatnya fi'il mudhari, pasti nanti aku akan kasih rezeki dia kalau dia takwa. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa alamatus sa'adati arba'atu. Nah ini kebalikannya. Kata Nabi, wa alamatus sa'adati, dan tanda-tanda orang yang beruntung.
tanda-tanda orang yang berbahagia hidupnya baik dunia apalagi kelak di akhirat nanti. Arba'atun, ada 4 perkara juga. Minal umuri, dari semua urusan dunia ataupun akhirat. Zikrul junubil madiyati. Yang pertama, orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang bahagia itu ciri-cirinya adalah zikrul junubil madiyati. Dia selalu ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sebaliknya, kalau tadi nisyanul junubil madiyati, gampang melupain dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Padahal dosa itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya, waktunya, wa mahalliha, tempatnya. Nah, ini orang yang beruntung, orang yang mawas diri, orang yang cerdas. Dia akan selalu mengingat dosa-dosanya. Bin nadbi wal istighfar, dengan tujuan untuk berhenti dari dosa tersebut dan istighfar, mohon ampun atas dosa-dosanya. Kalau tadi udah gampang lupain, nggak mau istighfar, nggak mau taubat. Tapi kalau ini sebaliknya, selalu ingat dosa. Oh, tadi mata saya sempat ngelirik ingat astagfirullah. Tuh, tanda-tandanya kelihatan. Tadi lisan saya ngomongin si astagfirullah, saya baru ingat. Tanda-tandanya selalu ingat. Makanya selalu beristighfar, karena memang Nabi juga selalu istighfar. Kalau kita sudah tahu hadisnya masyhur, Nabi itu setiap hari nggak pernah kurang dari 100 kali istighfar. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin aktsara min mi'ata marrah. Lebih banyak dari 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Kita paling banter istighfar habis sholat 3 kali, kali 5 waktu 15. Udah adem kita, udah bangga, wah udah istighfar. Nabi yang hidupnya maksud terpelihara dari dosa, terjaga dari perbuatan maksiat, itu setiap hari istighfar 100 kali. Kita 15 kali udah anteng aja, udah yakin. Walisyanul hasanatul madiyati, tanda yang kedua, tanda orang yang beruntung atau bahagia. Walisyanul hasanatil madiyati, kebalikan, dia lupa dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ka'annaha lam taqa minhu, jadi digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar seakan-akan dia nggak pernah melakukan kebaikan. Jadi orang yang cerdas, orang yang beruntung, orang yang kelak berbahagia dunia ataupun akhirat, dia nggak pernah nyebutin kebaikan-kebaikan, seakan-akan dia nggak pernah melakukan itu. Bahkan setiap kali dia berbuat baik selalu disembunyikan, jangan sampai orang tahu, karena memang dengan gampangnya kita menunjukkan kebaikan-kebaikan ini berpotensi menimbulkan riya di hati. Orang yang gampang mempertontonkan kebaikan itu berpotensi akan menumbuhkan rasa riya di hati. Tapi orang yang baik, orang yang benar-benar hamba yang baik, dia tidak akan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, seakan-akan dia nggak pernah berbuat baik. Wa nazaruhu ila man fawqahu fid-din. Lalu yang ketiga, tanda-tanda orang yang beruntung atau bahagia, wa nazaruhu ila man fawqahu fid-din.
Jadi dalam urusan agama dia melihatnya ke atas. Nah itu, melihat orang rajin tahajudnya, syirik dia, iri. Wah, saya harus bisa seperti dia. Kalau perlu lebih lagi dari dia. Harusnya begitu. Orang-orang yang beruntung itu melihat orang ibadah dia cemburu, iri. Tapi irinya iri yang positif. Kalau tadi sebaliknya, masalah dunia, melihat orang punya ini meriang, nggak bisa tidur. Nah ini justru kebalikan. Melihat orang soleh, rajin ibadah, rajin tahajud, rajin baca Quran, hatinya merasa kecil dan dia berusaha untuk bisa melakukan seperti apa yang dilakukan orang tersebut. Nah itu. Wa nazaruhu ila man dunahu fid dunya, dan yang keempat, urusan dunia dia melihat yang di bawahnya. Nah ini kebalikannya. Jadi kalau masalah dunia kita jangan melihat ke atas, lihat yang di bawah kita. Sebab kalau kita bisa bersikap kayak gitu, pasti kita jadi orang yang pandai bersyukur. Wah, saya masih mending punya ini, alhamdulillah saya punya rumah, walaupun rumahnya jelek bahasanya, tapi nyaman buat berlindung, ditempatin keluarga, daripada ngontrak sampai bertahun-tahun belum kebeli rumah. Harus begitu. Dalam semua hal kita melihat ke bawah dalam urusan dunia. Fayaskurullah ta'ala ala ni'ami ta'ala alaihi. Maka dengan demikian dia akan selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Jadi orang yang selalu melihat ke bawah, dia akan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatis sadisatu asyar, dan maqalah yang ke-16, an ba'dil hukama'i anna sa'irul iman, an ba'dil hukama, menurut ucapan para ulama-ulama ahli hikmah, anna sa'irul iman ay a'lamu, bahwasanya tanda-tandanya iman itu arba'atun, ada 4. Yang pertama at-taqwa, tandanya iman itu adalah takwa. Jadi memang iman ini lebih dulu dari takwa. Orang tidak disebut takwa kalau dia tidak beriman. Tapi orang beriman bisa jadi dia takwa, bisa jadi enggak takwa. Cuman iman doang. Ada orang Islam KTP doang, kan gitu. Tapi sudah pasti dia takwa. Tapi kalau orang takwa belum tentu iman. Jadi iman itu lebih dulu. Karena memang amal baik apapun yang dilakukan tanpa didasari di awal iman, maka faqad habita amal, putus sia-sia amalnya tanpa iman. Jadi tanda-tanda iman itu kata ulama ahli hikmah ada 4. Yang pertama adalah takwa. Wa huwa fit ta'ati yuradu bil ikhlas. Jadi orang yang takwa itu dalam urusan ketaatan dia selalu ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin bermaksud riya dan sebagainya. Wa fil maksiati yuradu bil tarki wal hujr, dan dalam urusan maksiat dia selalu berusaha untuk meninggalkan. Jadi ciri-ciri takwa, karena memang nanti dijelaskan ciri-ciri takwa itu banyak. Kita selama ini mengenal definisi takwa itu adalah al-imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah
dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata definisi takwa itu banyak. Wakila, dan dikatakan definisi takwa itu adalah muhafazatun adabis syariati. Orang yang selalu memelihara muhafazah asy-syariah, syariat, adabus syariat. Adab itu maksudnya aturan-aturan yang ditetapkan di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi orang yang bertakwa itu orang yang selalu memelihara dirinya dari aturan-aturan yang aturan itu lahir muncul dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam. Wakila, dan dikatakan lagi takwa itu adalah huwal iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Huwal iqtida'u, dia selalu mengikuti jejak, menapak tilasi, meniru, mengambil tauladan bin nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Jadi definisi takwa salah satunya adalah dia selalu berusaha untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan, karena memang ucapan dan perbuatan Nabi itu adalah Al-Quran, bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan Nabi itu bicaranya atau perbuatannya adalah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haya'u, yang kedua tanda-tanda orang beriman selain bertakwa tadi, al haya, rasa malu. Jadi orang yang nggak punya malu itu berarti nggak punya iman. Makanya ada qaul al haya minal iman, malu itu sebagian dari iman. Orang kalau yang nggak punya malu, dia berbuat yang tidak senonoh di depan orang banyak, cuek aja, dia nggak malu. Kenapa? Imannya kagak, sama orang gila. Jadi orang yang nggak punya malu itu ya begitu, sama orang gila. Wa huwa nau'ani, malu itu ternyata ada dua. Nafsaniyun, yang pertama adalah malu nafsani. Wa huwa alladhi khalaqahu Allah ta'ala bin nufusi kulliha, yaitu malu yang Allah ciptakan atas jiwa-jiwa manusia secara nurani. Jadi malu itu bukan karena apa-apa, tapi memang nuraninya mengatakan kalau dia begini malu, otomatis dia nggak melakukan. Nah itu namanya malu nafsaniyun, malu yang muncul dari hati nuraninya, dari setiap jiwa manusia yang punya pikiran normal. Kal haya'i min kasfil aurati, seperti malu saat dia tersingkap auratnya. Nah ini malu nafsani. Orang kalau yang auratnya dipamerin, nah itu berarti emang gitu, emang orang gila. Kasfil aurat, diantaranya saat auratnya tersingkap. Nah, kita juga laki-laki punya aurat dari lutut sampai pusar. Jadi jangan sampai kita, apalagi sering ngaji, apalagi yang dipanggil-panggil ustaz, pakai pakaian celana pendek, jalan keluar, lututnya kelihatan. Nah ini kan aurat. Orang yang nggak punya rasa malu. Yang malu itu muncul dari nuraninya, yang disebut malu nafsaniyun.
Wal jima'u bainan nas, atau seperti jima di tengah-tengah manusia. Walaupun sama istri sendiri berjumpa depan orang, itu berarti sama sama binatang. Itu makhluk yang sifatnya nafsani. Wa imaniyun, yang kedua makhluk yang sifatnya iman. Wa huwa ayyamna al-mu'minu min fi'lil ma'asi khawfan min Allah Ta'ala. Makhluk imani itu adalah ayyamna al-mu'min, seorang mukmin mencegah dirinya min fi'lil ma'asi, dari perbuatan maksiat, khawfan min Allah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makhluk yang dia miliki tidak melakukan sesuatu karena takut kepada Allah, itu adalah makhluk yang sifatnya imaniyun. Ada orang punya makhluk yang sifatnya nafsaniyun saja, tapi imaniyunnya enggak. Seperti tadi, dia telanjang malu, kelihatan aurat malu, nyium istrinya depan orang malu, sama normal. Tapi giliran nggak sholat dia nyantai. Orang-orang sholat Jumat dia lagi naik sepeda, guys, cuek aja. Nah itu berarti dia nggak punya malu yang sifatnya imani. Tapi kalau orang yang punya malu imani, pasti dia juga akan memiliki malu yang sifatnya nafsani. Kalau malu yang sifatnya iman karena takut kepada Allah, pasti secara nurani lebih tajam lagi. Kalau dia nggak sholat jamaah aja malu, apalagi dia telanjang kelihatan auratnya, apalagi dia berbuat tidak senonoh. Nah itu ciri-ciri malu. Jadi tanda iman itu malu diantaranya. Wasyukru, dan tanda yang ketiga adalah syukur. Wa huwa sana'u 'alal muhsini bi dzikri ihsanihi. Jadi syukur itu adalah wa huwa sana'u 'alal muhsin. Dia selalu memuji kebaikan-kebaikan orang yang memberikan kebaikan. Fal 'abdu yaskurullah, maka hamba yang bersyukur kepada Allah, ayyusniya alaihi, maka dia akan selalu memuji kepadanya bijikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikan-kebaikannya, alladzi huwa nikmatun, yang kebaikan-kebaikan itu adalah menjadi nikmat buat dia. Jadi orang yang bersyukur itu akan selalu menyebut kebaikan-kebaikan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Quran surat Ad-Duha ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun terhadap nikmat yang diberikan Tuhanmu, fahaddis, maka ceritakan. Bahasanya malah ceritain. Kita disuruh oleh Allah di dalam Al-Quran, kalau mengungkapkan syukur atas nikmat Allah itu ceritain sama orang. Alhamdulillah, tentu dengan tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Alhamdulillah kemarin anak saya lulus dengan nilai terbaik, menjadi nomor 1 umpamanya, nggak apa-apa. Atau alhamdulillah saya sudah bisa, dengan izin Allah saya sudah bisa beli mobil baru. Cuman yang begini mah jangan dah, bisa-bisa ada yang meriang di tangga. Tapi kalau ada yang bilang itu ada mobil baru, alhamdulillah, ceritain saya dikasih sama Allah kemampuan bisa beli. Nah, itu juga termasuk wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, ceritain, malah suruh ceritain. Jangan ceritain yang banyak mulu, kalau kesah mulu. Gua lagi susah ini, kerja mana lagi corona, sehari kerja sehari enggak, gaji jadi gitu. Wah susah mulu ceritanya. Akhirnya orang jadi ngikut susah. Dengerin nggak, asal orang mau datang, asal dia mau datang udah ketebak, pasti mau cerita susah. Jadi orang malah nggak senang. Jadi ini pasti ada nilai kebaikan. Kalau kita selalu menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang akan terbawa senang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat yang diberikan Tuhanmu maka ceritakanlah. Jadi orang yang bersyukur itu ciri-cirinya dia selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menceritakan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Makanya kata Imam Nawawi
Di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan asyukru lughatan huwal hamdul urbi. Syukur menurut bahasa adalah pujian, ucapan-ucapan pujian yang ma'ruf, yang terkenal, yang masyhur. Alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, selalu. Wa syar'an, dan menurut syarak syukur itu adalah syarful abdi, mendaya fungsikan seorang hamba atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia jadikan semua nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut syariat dalam pandangan Imam Nawawi. Nah, itu bagian dari atau ciri-ciri orang yang beriman adalah bersyukur. Wasobru, tanda-tanda orang yang beriman itu adalah sabar. Wahuwa tarkus syakwa alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Jadi sabar itu adalah tarkus syakwa, meninggalkan sifat sikaya. Sikaya itu keluh kesah, ngadu min alamil balwa, dari sesuatu yang pedih yang ditimpakan kepadanya di ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sabar itu enggak akan mengeluh, menceritakan keluh kesah, mengadu, meratap kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang yang dikit-dikit ngomongnya susah, ya Allah, gue begini, ya Allah, gue mau begini, itu berarti orang enggak sabar. Bahkan dia telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pengertian sabar itu tadi, tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah, meninggalkan keluh kesah, pengaduan terhadap kepedihan yang dia alami dari selain Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau masih nyeritain kesusahannya berarti dia masih belum sabar. Gitu aja. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, jirwatul imani arba'u khilali, puncaknya keimanan itu ada 4. As-sabru lil hukmi, yang pertama sabar terhadap hukum-hukum Allah. Waridha bil qadari, yang kedua ridha atau senang dengan takdir Allah. Wal ikhlasu lit tawakkul, yang ketiga ikhlas karena tawakal. Yang keempat wal istislamu lirabbi, pasrah atau berserah diri, menyerahkan semuanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya iman. Kalau kita punya 4 ini berarti iman kita mantap. Yang pertama apa? As-sabru lil hukmi, sabar terhadap semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan pelanggaran hukum kemudian mendapatkan hukuman sesuai syariat Islam, kita bersabar. Itu bagian dari kemantapan iman seseorang, puncak kemantapan iman seseorang. Waridha bil qadar. Yang kedua, dia selalu senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik senang ataupun susah. Dia selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu lit tawakkul, yang ketiga ikhlas karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wal istislamu lirabbi, pasrah, nyerah, semua dirinya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Balakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.